Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah PBTI yang berjudul Analisa Perancangan Strategi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Online di PAUD Salsabila dengan menggunakan metode SWOT. Sebelum kami mempresentasikan, angka baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri di Putra Arifani, ada teman saya Muhammad Rizal Fahrudin, Fitra, dan April Liani. Bisa dilihat. Yang pertama ada sejarahnya ya. Di sini ya pendidikan anak yang sudah seharusnya dimulai pada usia dini. Maka dari itu Yayasan Lizainil Ilmi Afdolu berusaha untuk berpartisipasi untuk membantu keluarga dan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak usia dini. Melalui pendekatan pembelajaran Beyond Central and Circle Time atau BCCT. Ya, di sini mereka mempunyai visi dan misi. Yang pertama adalah misi. Satu, menanamkan pendidikan agama sejak dini melalui keteladanan. Yang kedua ialah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah mengembangkan berbagai kecakapan hidup melalui pembiasaan-pembiasaan. Yang keempat, menyelenggarakan proses pembelajaran melalui kegiatan bermain yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah visi. Visinya adalah menjadi lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi masa depan yang berakhlakul karimah, cerdas, mandiri, dan kreatif. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Aprilian. SWOT itu, SWOT sendiri terdiri dari beberapa singkatan. Yang pertama S sendiri untuk strength atau kekuatan. Kemudian W untuk weakness atau kelemahan. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang, dan threat, yaitu ancaman. SWOT sendiri adalah pendekatan analisis untuk menentukan formulasi strategi pemasaran perusahaan di masa mendatang. Analisa SWOT sendiri yang pertama, untuk strength, kekuatan, yang dimaksud dengan kekuatan adalah apa keunggulan dari bisnis kita atau sekolah kita atau perusahaan kita dengan kompetitor sejenisnya. Kemudian W atau weakness, yaitu apa yang kita prioritaskan untuk diperbaiki dalam setiap tahunnya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Adakah tren ke depan yang potensial atau untuk menambah kemajuan dari bisnis, sekolah, atau perusahaan. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu apa saja sih faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi dari bisnis kita, atau sekolah kita, atau perusahaan kita. Oke, sebelumnya kita melakukan analisa SWOT terhadap PAUDku Salsabila. Dan ditemukan hasilnya seperti berikut. Yang pertama, IFAS. IFAS sendiri yaitu singkatan dari Internal Factor Analysis Summary, atau perumusan strategi pengembangan dilakukan setelah identifikasi dan penelitian terhadap faktor-faktor strategi internal dan eksternal. Faktor strategi internal selanjutnya masuk pada matrik IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Sedangkan faktor strategi eksternal masuk pada metrik EFAS. Di sini saya menjelaskan tentang matriks dari IFAS-nya itu sendiri, atau Internal Factor Analysis Summary. Yang pertama, ada memiliki metode pendaftaran offline maupun offline. Jadi PAUDku Salsabila ini bisa melakukan pendaftaran secara offline maupun secara offline. Dari analisis tersebut mendapatkan bobot sebesar 0,11, kemudian dengan rating 3,10 dan skor 0,34. Kemudian nilai yang kedua memiliki sarana promosi gratis melalui lingkungan sekolah dengan didapatkan bobot sebesar 0,13 dengan rating 3,90
dan skor 0,49. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pembelajaran yang lengkap dengan bobot yang didapatkan 0,12, kemudian rating yang didapatkan 3,6 dan skor yang didapatkan sebesar 0,44. Yang keempat ada melayani kritik dan saran dari calon wali murid. Bobot yang didapatkan yang pertama itu 0,12, kemudian ratingnya 3,40 dan mendapatkan skor 0,40. Kemudian yang kelima, memberikan tata cara pendaftaran online pada halaman registrasi dengan bobot yang didapatkan 0,11, kemudian dengan rating 3,10 dan skor yang didapatkan 0,35. Dengan total bobot dari kelima analisis tersebut yaitu sebesar 0,59 dan untuk skor yang didapatkan sebesar 2,02. Kemudian ada faktor internal dari faktor internal weakness-nya. Yang pertama, apa sih faktor-faktornya itu setelah dianalisa? Yang pertama yaitu monitoring siswa yang kurang maksimal. Bobot yang didapatkan sebesar 0,16 dengan rating 4,6 dan skornya yaitu 0,38. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dana untuk promosi. Dengan bobot yang didapatkan 0,18, rating 5,0 dan skornya 0,44. Kemudian yang ketiga ada lokasi sekolah yang kurang strategis. Dengan bobot 0,7 dan rating 2,5 dan kemudian skornya 0,16. Dari analisis faktor internal weakness tersebut didapatkan total bobot sebesar 0,41 dan total skornya sebesar 0,98. Berikut penjelasan terkait IFAS atau Internal Factor Analysis Summary dari PAUD Salsabila. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rizal Farudin. Untuk Saudara Rizal Farudin dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Saudara Dika. Ya, kita masuk ke EVAS ya. Lanjutan dari IFAS yang tadi, faktor internal. Adapun EVAS yaitu faktor-faktor eksternal dari analisis summary. Ya, untuk faktor eksternal sendiri itu ada faktor ancaman atau threats dan faktor peluang atau opportunity. Sini untuk faktor ancaman ini, yang pertama ada banyaknya sekolah PAUD lainnya di sekitaran. Nah, faktor ini berbobot 0,11, ratingnya 3,10, dan memiliki skor 0,19. Adapun faktor yang kedua dari ancaman, yaitu promosi yang aktif dari PAUD-PAUD sekitar lainnya. Memiliki bobot 0,17, ratingnya 4,5, dan skornya 0,36. Adapun faktor selanjutnya yaitu metode pendaftaran online yang terbilang baru. Ya, karena kan masih jarang ya untuk pendaftaran online untuk PAUD. Nah, jadi kita berikan bobot 0,08, kemudian ratingnya 2,00 dan skornya 0,16. Kemudian ada minimnya pengetahuan sistem pendaftaran online bagi calon wali murid, sehingga kita anggap itu sebagai ancaman ya. Kita berikan bobot 0,08, 2,10 dan 0,17. Dari faktor eksternal ancaman ini memiliki total bobot 0,41 dan total skor 0,88. Adapun faktor eksternal dari peluang atau opportunity yang pertama yaitu peluang pemasaran yang luas dikarenakan melalui dua metode yaitu metode online dan offline, sehingga akan mencangkup masyarakat yang lebih luas. Kita berikan bobot 0,23, ratingnya 6,5 dan skornya 0,78. Yang kedua, menjadi daya tarik bagi calon pendaftar karena tidak harus mendaftar secara tatap muka atau offline ya. Kita berikan bobot 0,12, rating 3,20 dan skornya 0,38.
Kemudian ada faktor peluang banyaknya anak berusia dini. Ya, sebagaimana kita ketahui banyak sekali anak-anak yang berusia dini pada saat ini ya. Itu memberikan kita peluang untuk memasarkan atau menyebarluaskan informasi tentang PAUD Salsabila ini. Kita berikan bobot 0,12, rating 3,9 dan skornya 0,42. Dan yang terakhir yaitu faktor peluang melayani konsultasi secara online sebagai daya tarik. Kita berikan bobot 0,12, rating 3,2 dan skor 0,37. Sehingga dari kedua faktor eksternal ini, dari faktor ancaman kita mendapatkan total bobot 0,41 dan skornya 0,88. Kemudian untuk faktor eksternal opportunity atau peluang kita mendapatkan total bobot 0,60 dan skor 1,94. Nah, sehingga bisa kita lihat dari diagram matriks SWOT yang telah kita dapatkan ini, ya kita ambil dari koordinat analisis internal yaitu total strength ya di sini yaitu 2,02 dikurangi total weakness. Total weakness ini ada ini ya 0,98 menghasilkan 1,04. Nah, 1,04 itu kita bagi 2 menghasilkan hasil 0,52 di sini. Kita dapatkan titik koordinat untuk analisis internal. Kemudian untuk eksternalnya yaitu total opportunity kita dapat 1,94 dikurangi total trip yaitu 0,88 sehingga menghasilkan 1,06 dibagi 2 menjadi 0,53 sehingga mendapatkan titik koordinat untuk koordinat analisis eksternalnya yaitu 0,53 ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk strategi SWOT pada PAUD Salsabila ini berada di kuadran SO ya. Oke, untuk penjelasan diagram matriks seperti itu, masuk ke kesimpulan, kita masuk ke kuadran SO untuk strategi pendaftaran online PAUD Salsabila. Baik, untuk table SWOT ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh saudara kita Fitra. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai tabel dari SWOT itu sendiri. Di sini ada 2 kolom yaitu IFAS dan EFAS. Di sini saya akan membacakan yang S-nya dulu yaitu strength. 1, memiliki metode pendaftaran offline maupun online. Memiliki sarana promosi gratis melalui lingkungan sekolah, fasilitas pembelajaran yang lengkap, melayani kritik dan saran dari calon wali murid. Weakness-nya, monitoring siswa yang kurang maksimal, keterbatasan dana untuk media promosi, dan lokasi sekolah yang kurang strategis. Lalu di sini ada opportunities. Yang pertama ada peluang pemasaran yang luas dikarenakan melalui 2 metode yaitu online dan offline. Yang kedua, menjadi daya tarik bagi calon pendaftar karena tidak harus mendaftar secara tatap muka, melainkan bisa menggunakan smartphone masing-masing. Yang ketiga, peluang banyaknya anak berusia dini. Yang terakhir ada peluang melayani konsultasi secara online sebagai daya tarik. Nah, untuk yang trip, banyaknya sekolah PAUD lainnya yang ada di sekitar, yaitu banyaknya pesaing. Yang kedua, promosi yang aktif dari PAUD lainnya. Yang ketiga, metode pendaftaran online yang terbilang baru, jadi masih banyak orang-orang yang dianggap belum terlalu bisa beradaptasi dengan teknologi saat ini. Yang keempat, minimnya pengetahuan sistem pendaftaran online bagi calon wali murid. Nah, di sini ada strength dengan opportunities, yaitu peningkatan pelayanan sistem pendaftaran secara online. Yang kedua, peningkatan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Lalu ada weakness dan opportunities.
Satu, peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan sekolah. Yang kedua, peningkatan pengetahuan siswa untuk dijadikan contoh keunggulan sekolah itu sendiri. Lalu ada strength, trait. Yang pertama, memberikan sosialisasi yang menarik terkait kegiatan sekolah pendidikan anak usia dini. Yang kedua, memberikan pengajaran yang tepat sasaran untuk siswa merasa nyaman dan dipercaya wali murid. Lalu ada weakness dan trait. Satu, meningkatkan SDM guru, dan yang kedua, memanfaatkan metode pengajaran yang menarik. Next. Kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan EVAS dan IPAS, analisis matriks SWOT dan diagram analisis SWOT bahwa saat ini PAUD Kusalsabila berada pada kuadran 1, artinya memiliki kekuatan yang cukup untuk memanfaatkan peluang. Strategi yang paling cocok untuk digunakan adalah strategi pertumbuhan agresif atau strategi kekuatan peluang atau strategi SO. Sip, lanjut. Ya, kurang lebihnya sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.